Resi Walmiki adalah seorang pertapa yang terkenal karena mempunyai karya sastra yang maha agung yang melegenda di mana-mana sepanjang masa sampai sekarang yang bernama Ramayana. Pada masa kecil, beliau bernama Ratnakara, ayahanda beliau bernama Sumali, seorang rakyat biasa yang tinggal di pinggir sungai Gangga, India. Karena beliau suka belajar spiritual, maka seiring berjalannya waktu, kesadaran tentang arti kehidupan beliau pahami secara mendalam sampai akhirnya ayahanda beliau yang bernama Sumali memutuskan untuk menjadi seorang Brahmana dengan gelar Resi Prasetasa. Walmiki kecil adalah sosok anak yang cerdas, lincah, pemberani, dan suka melakukan perjalanan bahkan sampai jauh dari tempat tinggal ayahandanya. Pada suatu ketika Walmiki kecil tersesat di tengah hutan dan tidak tahu arah untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dalam keputusasaan, akhirnya bertemulah beliau dengan seorang pemburu yang sangat kejam di hutan itu. Sang pemburu sangat senang bertemu Walmiki kecil karena kebetulan beliau tidak memiliki putra. Walmiki kecil diasuh dan dibesarkan oleh sang pemburu dan dijadikan sebagai anak angkat beliau. Seiring berjalannya waktu, Walmiki menjadi seorang anak yang dewasa, memiliki badan yang bagus, sehat, dan kuat, dan sampailah beliau menikah dengan seorang yang dicintainya dengan pekerjaan hanya sebagai pemburu sesuai dengan pekerjaan ayahnya. Keadaan ekonomi Walmiki sangat morat-marit karena penghasilan sebagai seorang pemburu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dalam kebingungan yang dialami saat itu, akhirnya Walmiki memutuskan untuk menjadi perampok yang tak jarang kadang-kadang sampai membunuh yang beliau rampok demi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak. Pada suatu ketika, Walmiki bertemu dengan seorang Brahmana yang bernama Resi Narada. Beliau adalah putra dari Dewa Brahma, manifestasi Tuhan sebagai pencipta, yang memiliki kesaktian bisa memasuki segala alam dan dapat mengetahui isi pikiran manusia. Beliau tidak membawa barang berharga apapun kecuali membawa sebuah gitar pada saat itu. Resi Narada pun tidak luput menjadi sasaran rampokan Walmiki. Tapi Resi Narada hanya tersenyum, tidak tampak rasa takut sedikit pun di wajah Resi Narada. Ketenangan sang resi ini membuat Walmiki tidak percaya. Saat Walmiki merampok, Resi Narada beliau hanya diam sambil mengucapkan satu kata dalam hatinya. Satu kata dalam hatinya mampu menyadarkan Walmiki akan kekeliruannya selama menjadi perampok, pemburu, dan pembunuh yang kejam. Pertemuannya dengan Resi Narada, intinya Walmiki ingin tobat, tidak mau lagi untuk menjadi perampok, pemburu, maupun pembunuh yang kejam. Beliau ingin menjadi seorang yang berkualitas baik. Karena itulah Walmiki bersimpuh di hadapan Resi Narada untuk mohon tuntunan hidup agar bisa menjadi orang yang berkualitas baik. Karena niat baiknya itu, Resi Narada mengangkat Walmiki sebagai muridnya dan mulai mengajarkan teori-teori spiritual dari tingkat dasar sampai yang tertinggi. Setelah dipandang cukup menguasai dasar-dasar teori, maka oleh Resi Narada disarankan untuk bertapa sampai mendapat anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sebelum bertapa, Walmiki diupacarai oleh gurunya yaitu Resi Narada dengan upacara yang sangat kecil yang istilah di Bali didwijati dengan upacara yang nistaning niste. Sehingga mulai saat itulah Walmiki kecil atau Ratnakara menjadi seorang resi yang bernama Resi Walmiki. Pada saat Resi Walmiki bertapa, beliau melihat seorang pemburu yang memanah seekor burung jantan yang sedang memadu kasih. Walmiki sangat marah pada sang pemburu saat itu,
karena burung itu banyak menghibur selama dalam pertapaan beliau. Bulunya yang indah, suaranya yang merdu, dan selalu dalam sukacita. Kepedihan Walmiki sangat tidak terbendung saat itu, sampai akhirnya beliau menghujat sang pemburu dengan kata-kata yang keras. Anda telah berbuat tanpa rasa kasihan. Anda membunuh salah seekor burung yang sedang dalam asmara. Perbuatan Anda tidak termaafkan. Oleh karena itu, Anda tidak akan diberikan panjang umur. Hujatan yang terlontar secara spontan dari seorang Resi Walmiki kepada sang pemburu saat sedang bertapa itu terus teringat dalam pikirannya sampai menjadi syair yang menginspirasi lahirnya karya sastra yang agung. Setelah kondisi kejiwaan Walmiki stabil, beliau kembali melanjutkan tapanya selama bertahun-tahun dengan tekun. Beliau tidak menghiraukan lagi anggota tubuhnya dihinggapi nyamuk atau serangga lainnya, bahkan sampai tubuh beliau dijadikan sarang semut. Tapi beliau sama sekali tidak bergeming. Keteguhan hati beliau dalam bertapa inilah yang membuat Dewa Brahma atau dewa yang tertinggi manifestasi Tuhan sebagai pencipta turun menemui Resi Walmiki, memberi anugerah kekuatan spiritual tingkat tinggi yang dapat melihat dan mengetahui secara jelas peristiwa dan kehidupan Sri Rama yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu atau dewa tertinggi manifestasi Tuhan sebagai pemelihara dari baru lahir sampai meninggal. Mulai saat itulah Walmiki mulai menyusun syair-syair yang berjumlah 24.000 sloka menjadi sebuah karya sastra yang agung, yang sangat terkenal dan melenggeda, yang bernama Ramayana. Adapun isi cerita Ramayana kami akan unggah dalam konten berikutnya. Kesimpulannya, kehidupan seorang akan berubah sesuai dengan lingkungannya. Kualitas hidup seorang ditentukan oleh keteguhan hatinya yang tidak mudah terpengaruh oleh cemoohan atau suara-suara sumbang di sekelilingnya. Dan orang yang hebat bukan karena terlahir di kalangan bangsawan maupun pendeta, tapi orang yang mampu mempersembahkan karya-karya yang maha agung untuk kehidupan, seperti yang dilakukan oleh Resi Walmiki, seorang yang mantan pemburu, perampok, dan pembunuh yang sangat sadis dan kejam. Semoga kisah hidup seorang Walmiki bisa memberikan inspirasi yang positif bagi kita semua, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya yang agung yang bermanfaat bagi kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar lebih banyak yang bisa melihat konten Jupensu ini. Salam Jupensu, terima kasih, terima kasih, terima kasih.